Apakah kamu tahu bahwa ada sayuran yang bisa bertindak seperti insulin alami di dalam tubuh? Ya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa hanya dengan mengonsumsi 100 gram dari jenis sayuran tertentu, kadar gula darah bisa turun hingga 30%. Ini bukan sekadar klaim, ini adalah fakta ilmiah yang bisa membantu jutaan penderita diabetes di seluruh dunia. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 37 juta orang di Amerika Serikat hidup dengan diabetes. Dan jumlah ini terus bertambah setiap tahun. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin mengontrol gula darah tanpa obat-obatan? Jawabannya, ya, bisa. Dengan pola makan yang tepat, terutama melalui konsumsi sayuran yang terbukti bermanfaat, kamu bisa menurunkan kadar gula darah secara alami dan mencegah komplikasi serius akibat diabetes. Di video ini, kamu akan mengetahui 10 jenis sayuran terbaik yang wajib masuk ke dalam menu harian setiap penderita diabetes. Dan sayuran nomor 1 di daftar ini akan benar-benar mengejutkan kamu. Mari kita mulai dengan sayuran pertama, kubis. Kubis bukan hanya sayuran biasa. Dalam jurnal British Journal of Nutrition, para peneliti menemukan bahwa kubis mengandung senyawa alami bernama glukosinolat. Senyawa ini terbukti bisa mengurangi peradangan dalam tubuh dan melindungi sel-sel pankreas. Pankreas adalah organ yang sangat penting dalam pengaturan kadar gula darah. Jika pankreas rusak atau tidak berfungsi optimal, maka produksi insulin bisa terganggu. Akibatnya, kadar gula darah meningkat drastis. Konsumsi rutin kubis telah terbukti secara ilmiah mampu menurunkan gula darah hingga 14% hanya dalam waktu 3 minggu. Menariknya, kubis memiliki banyak variasi. Ada kubis hijau, kubis ungu, kubis savoy, hingga kubis Brussels. Semuanya memiliki kandungan glukosinolat dan serat yang sangat tinggi. Serat membantu memperlambat penyerapan glukosa ke dalam aliran darah. Ini mencegah lonjakan gula darah yang tiba-tiba setelah makan. Selain itu, kubis juga mengandung vitamin C, vitamin K, dan kalium, nutrisi penting yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mendukung kesehatan jantung. Kamu bisa mengolah kubis dengan berbagai cara, dimakan mentah sebagai salad, ditumis ringan, direbus dalam sup, atau bahkan dibuat kimchi. Yang penting adalah konsistensi dalam mengonsumsinya secara rutin. Kubis bukan hanya murah dan mudah ditemukan, tapi juga sangat efektif dalam membantu penderita diabetes mengontrol gula darah secara alami dan aman. Jadi, jangan remehkan sayuran sederhana ini. Efeknya bisa menyelamatkan hidupmu. Sayuran kedua dalam daftar ini adalah brokoli. Brokoli mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa, terutama untuk penderita diabetes. Dalam jurnal ilmiah Diabetologia, para peneliti menemukan bahwa ekstrak brokoli dapat menurunkan kadar gula darah hingga 10% pada pasien diabetes tipe 2. Kunci dari manfaat ini adalah senyawa alami yang disebut sulforafane. Sulforafane bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Artinya, tubuh menjadi lebih responsif terhadap insulin yang diproduksi, sehingga glukosa lebih mudah diserap dan kadar gula darah tetap stabil. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang sering mengalami resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel tubuh tidak lagi merespons insulin dengan baik. Penelitian dilakukan pada kelompok pasien yang mengonsumsi ekstrak brokoli selama beberapa minggu. Hasilnya mengejutkan. Kadar gula darah mereka turun secara signifikan tanpa perubahan besar dalam gaya hidup lainnya. Ini menunjukkan bahwa sulforafane dari brokoli benar-benar efektif dalam membantu mengontrol diabetes. Selain itu, brokoli juga kaya akan serat, vitamin C, vitamin K, dan mineral penting lainnya. Serat membantu memperlambat penyerapan glukosa, sedangkan antioksidan dalam brokoli melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini penting karena stres oksidatif berperan besar dalam memperburuk komplikasi diabetes. Namun perlu diperhatikan, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari brokoli, sebaiknya dimakan dalam keadaan mentah atau dikukus ringan.
Proses memasak yang terlalu lama bisa menghancurkan kandungan sulforafane yang sangat berharga. Cukup kukus selama 3-4 menit atau konsumsi dalam salad segar. Brokoli juga fleksibel untuk dimasak. Kamu bisa menambahkannya ke dalam sup, ditumis sebentar dengan bawang putih, atau dicampur dalam omelet pagi hari. Pilihannya sangat banyak dan manfaatnya sangat nyata. Brokoli bukan hanya makanan sehat biasa, ini adalah salah satu alat terbaik dalam mengontrol diabetes secara alami. Dengan mengonsumsi brokoli secara rutin, kamu membantu tubuh menjaga kadar gula tetap stabil, melindungi organ dalam dari kerusakan, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sayuran ini kecil, tapi kekuatannya besar. Sayuran ketiga dalam daftar ini adalah bayam. Sayuran hijau ini bukan hanya sekadar tambahan pada piring makan. Bayam adalah sumber utama asam alfa-lipoat, yaitu senyawa yang sangat penting dalam mengontrol kadar gula darah dan melindungi saraf dari kerusakan akibat diabetes. Asam alfa-lipoat adalah antioksidan kuat yang membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel dengan lebih mudah. Ini berarti kadar gula darah bisa tetap stabil tanpa lonjakan yang berbahaya. Selain itu, asam ini juga melindungi sistem saraf dari kerusakan akibat kadar gula tinggi, yang sering menyebabkan komplikasi seperti neuropati diabetik. Penelitian dari American Diabetes Association menunjukkan bahwa konsumsi bayam secara teratur dapat mengurangi risiko komplikasi diabetes hingga 40%. Ini bukan angka kecil, artinya hanya dengan menambahkan bayam ke dalam pola makan, seseorang bisa menurunkan kemungkinan mengalami kerusakan saraf, gangguan ginjal, dan bahkan masalah penglihatan yang sering terjadi pada penderita diabetes. Bayam juga mengandung banyak serat yang memperlambat penyerapan glukosa di usus. Ini membuat lonjakan gula darah setelah makan menjadi lebih terkendali. Di samping itu, bayam juga kaya vitamin A, C, dan K, serta zat besi dan magnesium yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme energi dan fungsi otot. Cara mengonsumsi bayam sangat fleksibel. Bisa dimakan mentah sebagai salad, ditumis sebentar, dijadikan sup, atau dicampur dalam smoothie. Yang penting, jangan masak terlalu lama agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Untuk penderita diabetes, bayam bukan hanya pilihan sehat, tapi solusi nyata yang bisa memperbaiki kualitas hidup. Bayam membantu menjaga kadar gula, melindungi organ, dan mendukung kesehatan secara menyeluruh. Ini adalah salah satu sayuran yang wajib masuk ke dalam menu harian siapapun yang ingin mengontrol diabetes secara alami. Sayuran keempat dalam daftar ini adalah terong. Mungkin terdengar tidak biasa, tapi terong menyimpan manfaat luar biasa bagi penderita diabetes. Di Jepang, di mana tingkat kasus diabetes jauh lebih rendah dibanding negara lain, terong adalah bagian penting dari pola makan harian. Ini bukan kebetulan, ada penjelasan ilmiahnya. Terong mengandung senyawa fenolik, yaitu zat alami yang dapat memperlambat penyerapan gula dari makanan di dalam usus. Artinya, setelah makan, glukosa tidak langsung melonjak tajam dalam darah. Proses ini sangat penting bagi penderita diabetes, karena lonjakan gula darah bisa memicu berbagai komplikasi serius seperti kerusakan saraf, ginjal, bahkan mata. Selain fenol, terong juga mengandung serat dalam jumlah tinggi. Serat ini membantu memperlambat proses pencernaan, menjaga kadar gula tetap stabil, dan memperpanjang rasa kenyang. Hal ini juga membantu mengurangi keinginan makan berlebihan, yang sering menjadi masalah pada penderita diabetes. Terong juga memiliki kandungan kalori yang sangat rendah, namun tetap mengenyangkan. Itu sebabnya terong sangat ideal bagi siapapun yang ingin menjaga berat badan dan kadar gula sekaligus. Obesitas merupakan faktor risiko utama bagi diabetes tipe 2, jadi makanan rendah kalori dan tinggi serat seperti terong sangat penting. Dalam studi yang dilakukan di Jepang dan Korea Selatan, konsumsi terong secara teratur terbukti dapat menurunkan resistensi insulin dan memperbaiki kontrol gula darah secara keseluruhan. Ini membuktikan bahwa bukan hanya teori,
tetapi praktik nyata yang bisa diterapkan. Terong bisa dimasak dengan berbagai cara, dipanggang, ditumis, direbus, bahkan dikukus. Salah satu resep yang populer di Jepang adalah nasu dengaku, yaitu terong panggang dengan saus miso. Rasanya enak, sehat, dan sangat membantu bagi pengelolaan diabetes. Dengan mengonsumsi terong secara konsisten, tubuh Anda akan lebih mudah menjaga kadar gula tetap stabil sepanjang hari. Ini bukan sekadar makanan tambahan, melainkan alat bantu alami yang kuat untuk mengendalikan diabetes secara efektif dan aman. Sayuran kelima dalam daftar ini adalah mentimun. Di balik kesegarannya, mentimun ternyata memiliki efek langsung dalam membantu menurunkan kadar gula darah. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrition and Diabetes menunjukkan bahwa fitonutrien yang terkandung dalam mentimun mampu menurunkan kadar glukosa dalam darah hingga 20%. Fitonutrien adalah senyawa alami yang ditemukan dalam tumbuhan dan memiliki manfaat kesehatan yang sangat luas. Dalam kasus mentimun, senyawa ini membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Ini berarti tubuh lebih efisien dalam memproses gula yang masuk dari makanan, sehingga gula darah tetap stabil setelah makan. Selain itu, mentimun hampir seluruhnya terdiri dari air, sekitar 95%. Kandungan air yang tinggi ini membantu menjaga hidrasi tubuh, yang sangat penting bagi penderita diabetes. Dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan peningkatan konsentrasi gula dalam darah. Maka, mengonsumsi mentimun secara rutin membantu menjaga cairan tubuh dan mendukung fungsi ginjal dalam menyaring glukosa. Mentimun juga kaya akan serat larut yang memperlambat penyerapan gula dalam usus. Ini berarti setelah makan, lonjakan gula darah bisa dicegah. Kombinasi antara air, serat, dan fitonutrien dalam mentimun menjadikannya salah satu sayuran paling aman dan efektif untuk dikonsumsi setiap hari oleh penderita diabetes. Tidak hanya itu, mentimun juga mengandung vitamin K, vitamin C, kalium, dan magnesium, semua nutrisi penting yang mendukung kesehatan jantung, tekanan darah, dan metabolisme tubuh. Karena itu, manfaat mentimun tidak hanya terbatas pada gula darah, tapi juga membantu menjaga organ-organ vital tetap sehat. Cara mengonsumsi mentimun pun sangat mudah. Bisa dimakan langsung sebagai camilan, diiris untuk salad, dijus dengan tambahan jeruk nipis, atau bahkan dibuat acar ringan tanpa gula. Karena rasanya netral dan menyegarkan, mentimun cocok dikombinasikan dengan hampir semua jenis makanan. Dengan menjadikan mentimun bagian dari pola makan harian, Anda memberikan tubuh alat alami yang efektif untuk mengelola kadar gula darah tanpa efek samping. Ini solusi sederhana yang bisa diterapkan siapa saja, murah, mudah, dan sangat bermanfaat. Sayuran keenam dalam daftar ini adalah wortel. Ya, sayuran oranye yang renyah ini bukan hanya baik untuk mata, ternyata juga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes. Di balik rasanya yang sedikit manis, wortel menyimpan senyawa kuat bernama beta-karoten. Dan menurut penelitian dari Harvard Medical School, beta-karoten berperan penting dalam mencegah diabetes tipe 2. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi wortel memiliki risiko 32% lebih rendah terkena diabetes tipe 2. Ini bukan angka kecil. Beta-karoten adalah antioksidan yang sangat kuat. Ia membantu mengurangi stres oksidatif dalam tubuh dan melindungi sel-sel dari kerusakan, termasuk sel-sel pankreas yang bertugas memproduksi insulin. Selain itu, beta-karoten juga membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Artinya, insulin yang diproduksi oleh tubuh dapat bekerja lebih efisien untuk mengatur kadar gula dalam darah. Bagi penderita diabetes, ini sangat penting agar gula darah tetap terkendali dan tidak melonjak setelah makan. Wortel juga kaya akan serat, yang seperti sudah sering dibahas, sangat penting untuk memperlambat penyerapan gula di saluran pencernaan. Dengan begitu, lonjakan gula darah bisa dicegah. Serat juga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol nafsu makan dan berat badan.
Selain beta-karoten dan serat, wortel juga mengandung vitamin A, vitamin K1, kalium, dan antioksidan lain yang mendukung kesehatan jantung dan penglihatan, dua area yang sering terkena dampak negatif dari kadar gula darah tinggi. Wortel bisa dinikmati dalam berbagai bentuk, mentah sebagai camilan sehat, diparut dalam salad, dikukus ringan, atau dibuat jus. Tapi perlu diingat, jus wortel sebaiknya tidak ditambahkan gula atau pemanis lainnya. Untuk hasil maksimal, konsumsilah wortel dalam bentuk utuh atau hanya sedikit diproses. Dengan menjadikan wortel bagian dari diet harian, Anda tidak hanya mendukung kesehatan gula darah, tetapi juga memberi perlindungan jangka panjang terhadap komplikasi yang sering menyertai diabetes. Ini sayuran yang lezat, murah, dan terbukti sangat efektif. Sayuran ketujuh dalam daftar ini adalah labu kuning. Di Tiongkok, labu sudah lama dianggap sebagai makanan penyembuh alami untuk pankreas, dan ternyata, sains modern membuktikan bahwa keyakinan itu benar. Penelitian yang dilakukan oleh Chinese Academy of Sciences menemukan bahwa labu kuning mengandung peptida khusus yang mampu merangsang generasi sel beta pankreas. Sel beta inilah yang bertanggung jawab memproduksi insulin, hormon kunci dalam mengatur kadar gula darah. Pada penderita diabetes tipe 2, sel beta sering rusak atau tidak bekerja dengan optimal. Tanpa insulin yang cukup, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dan akhirnya menumpuk dalam darah. Disinilah peran labu menjadi sangat penting. Peptida yang ditemukan dalam labu bekerja seperti sinyal perbaikan. Ia mendorong pertumbuhan dan perbaikan sel beta yang rusak, sehingga tubuh bisa kembali memproduksi insulin secara lebih efisien. Ini bukan sekadar menurunkan gula darah untuk sementara, ini membantu memperbaiki akar masalah pada tingkat seluler. Selain itu, labu juga sangat kaya akan serat larut, yang membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Ini penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Labu juga mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, dan magnesium, yang semuanya mendukung sistem kekebalan tubuh dan fungsi metabolisme. Salah satu keunggulan labu adalah fleksibilitasnya. Bisa dikukus, direbus, dibuat sup, bubur, atau bahkan dijadikan bahan dasar camilan sehat seperti bola-bola labu kukus. Rasanya manis alami, tapi indeks glikemiknya tetap rendah jika tidak ditambah gula. Labu juga rendah kalori dan sangat mengenyangkan. Ini sangat cocok untuk penderita diabetes yang ingin menurunkan berat badan tanpa mengorbankan nutrisi. Dalam jangka panjang, mengonsumsi labu secara teratur bisa membantu tubuh lebih stabil dalam mengelola kadar gula dan mencegah komplikasi yang serius. Dengan kandungan uniknya, labu bukan hanya makanan sehat, tapi juga alat bantu pemulihan bagi pankreas Anda. Jika Anda ingin memperbaiki fungsi tubuh dari dalam dan bukan hanya menurunkan angka di glucometer, labu kuning adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda masukkan ke menu harian mulai sekarang. Sayuran ke-8 dalam daftar ini adalah bawang putih. Ya, bahan dapur yang sederhana ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk membantu mengontrol gula darah secara alami. Dalam jurnal medis Metabolism, para peneliti menemukan bahwa konsumsi bawang putih secara rutin dapat menurunkan kadar gula darah hingga 24% hanya dalam 8 minggu. Bagaimana cara kerjanya? Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama allicin. Senyawa ini tidak hanya bersifat antioksidan dan antiinflamasi, tetapi juga membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Artinya, tubuh lebih mudah menyerap glukosa dari darah, sehingga kadar gula tidak melonjak setelah makan. Tak hanya itu, allicin juga membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung, salah satu komplikasi paling berbahaya dari diabetes. Dengan demikian, bawang putih bukan hanya menurunkan gula, tapi juga melindungi jantung. Bawang putih juga mendukung sistem kekebalan tubuh, menjaga tekanan darah, dan membantu mengurangi peradangan kronis yang sering memperburuk kondisi diabetes. Satu bahan, banyak manfaat.
Cara terbaik untuk mengonsumsi bawang putih adalah dalam bentuk segar, dihancurkan atau dicincang halus, lalu didiamkan sekitar 10 menit sebelum dimasak. Ini membantu mengaktifkan enzim yang membentuk alicin. Tapi jika Anda tidak suka baunya, bawang putih juga tersedia dalam bentuk kapsul alami, meskipun efeknya bisa sedikit berkurang dibandingkan versi segar. Bawang putih sangat mudah dimasukkan ke dalam berbagai jenis masakan, mulai dari tumisan, sup, sambal, hingga saus salad. Rasanya kuat, tapi jika digunakan dengan bijak, justru bisa memperkaya cita rasa makanan tanpa menambahkan kalori atau gula. Jika Anda mencari solusi alami yang kuat untuk mendukung pengendalian gula darah sekaligus meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, maka bawang putih adalah salah satu bahan paling sederhana dan efektif. Murah, tersedia di mana-mana, dan manfaatnya didukung oleh bukti ilmiah. Sayuran ke-9 dalam daftar ini adalah bawang merah. Mungkin terdengar sederhana, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa bawang merah memiliki efek yang sangat kuat dalam menurunkan kadar gula darah, terutama bila dikonsumsi secara rutin dalam bentuk mentah. Dalam jurnal Clinical Biochemistry and Nutrition, para ilmuwan menemukan bahwa konsumsi bawang merah setiap hari selama 4 minggu mampu menurunkan kadar gula darah hingga 25%. Ini bukan hanya angka yang besar, tapi juga hasil dari efek biologis yang kuat dari senyawa belerang yang terkandung di dalam bawang merah. Senyawa belerang ini bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki cara tubuh merespons glukosa. Selain itu, senyawa ini juga berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi, membantu menenangkan peradangan kronis yang sering memperburuk kondisi diabetes. Bawang merah juga kaya akan serat larut yang memperlambat penyerapan karbohidrat di dalam usus. Ini sangat penting untuk mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Tak hanya itu, bawang merah mengandung quercetin, antioksidan kuat yang mendukung kesehatan pembuluh darah dan membantu mengatur tekanan darah. Penting juga untuk diketahui bahwa manfaat maksimal dari bawang merah didapat saat dikonsumsi dalam keadaan segar. Misalnya, dicincang halus dan dicampur ke dalam salad, ditaburkan di atas sup, atau dijadikan acar tanpa gula. Meskipun dimasak pun tetap bermanfaat, tapi beberapa kandungan senyawa aktif bisa berkurang akibat panas tinggi. Bawang merah juga mendukung kesehatan jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Semua ini sangat penting bagi penderita diabetes yang rentan terhadap berbagai komplikasi. Dengan menjadikan bawang merah sebagai bagian dari pola makan harian, Anda sedang memperkuat pertahanan tubuh dari dalam. Tidak perlu mahal atau rumit, cukup rutin dan konsisten. Ini adalah salah satu bahan dapur yang murah, mudah diakses, dan terbukti secara ilmiah sangat efektif dalam membantu mengontrol diabetes. Sayuran terakhir dalam daftar ini adalah jenis yang sering kita abaikan, padahal manfaatnya sangat luar biasa bagi penderita diabetes, yaitu tomat. Ya, buah yang sering dianggap sebagai sayuran ini memiliki peran penting dalam mengatur kadar gula darah secara alami. Tomat mengandung likopen, yaitu antioksidan kuat yang terbukti membantu menurunkan stres oksidatif dalam tubuh. Stres oksidatif ini adalah salah satu penyebab utama kerusakan pembuluh darah, saraf, dan sel beta pankreas pada penderita diabetes. Dengan mengurangi kerusakan sel, likopen membantu menjaga keseimbangan sistem metabolik tubuh. Selain itu, tomat memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, artinya mengonsumsinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Bahkan, kandungan karbohidratnya sangat kecil, sekitar 4 gram per 100 gram tomat, sehingga sangat aman untuk dimasukkan ke dalam diet harian penderita diabetes. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association, ditemukan bahwa konsumsi rutin tomat dapat membantu menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular pada penderita diabetes. Ini karena tomat juga kaya akan vitamin C, kalium, dan folat, nutrisi yang mendukung kesehatan jantung dan membantu mengontrol tekanan darah.
Tomat juga mengandung kromium dalam jumlah kecil, yaitu mineral yang telah dikaitkan dengan peningkatan toleransi glukosa. Ini berarti tubuh bisa lebih baik dalam mengelola kadar gula darah setelah makan. Kromium juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin secara keseluruhan. Cara mengonsumsi tomat sangat fleksibel, bisa dimakan mentah, dijus, ditumis, dibuat saus, atau dijadikan sup. Tapi untuk mendapatkan likopen dalam kadar tertinggi, tomat justru lebih efektif bila dimasak, seperti dalam saus tomat alami tanpa tambahan gula. Dengan menjadikan tomat sebagai bagian dari diet harian, Anda memberi tubuh perlindungan jangka panjang terhadap kerusakan akibat diabetes. Ini adalah sayuran atau buah sederhana yang bisa memberi dampak besar jika dikonsumsi secara rutin. Dan itulah daftar lengkap 10 sayuran terbaik untuk penderita diabetes. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan unik untuk membantu tubuh mengontrol gula darah secara alami dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang. Jika Anda ingin hidup sehat tanpa bergantung penuh pada obat, mulailah dengan langkah kecil, tambahkan salah satu sayuran ini ke dalam menu Anda hari ini. Perubahan kecil bisa membawa hasil besar.